Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta seminar online yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Ya. Insya Allah kegiatan seminar online yang diselenggarakan oleh Departemen Statistika akan kita selenggarakan untuk beberapa waktu ke depan, dan informasi akan kita sampaikan berikutnya nanti. Teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, Departemen Statistika IPB menyelenggarakan program studi, 4 program studi pada saat ini. Ya. Yang pertama program sarjana statistika dan sains data. Kemudian yang kedua program magister statistika dan sains data. Yang ketiga program doktor statistika dan sains data, dan yang keempat program magister statistika terapan. Nah, mulai tahun ini, tahun 2020, program magister statistika terapan kita sudah tidak menerima mahasiswa baru. Jadi yang ada sekarang tinggal menyelesaikan mahasiswa-mahasiswa yang ongoing. Ke depan kita hanya akan menyelenggarakan 3 program studi, ya, sarjana 1, magister 1, dan doktor 1. Dan insya Allah untuk program doktor juga kita akan menyelenggarakan program doktor by riset ya, dengan ke depannya insya Allah. Pada sesi hari ini insya Allah akan disampaikan terkait dengan materi prediktif analitik ya. Jadi mudah-mudahan materi ini bisa disampaikan dan bisa diterima dengan baik oleh saudara-saudara, Bapak Ibu semua. Metode prediktif analitik ini tentu sangat penting gitu kan ya, walaupun yang disampaikan mungkin saat ini baru sebagian kecilnya, yang tentu ini juga adalah bagian dari kurikulum pada program magister, khususnya pada program magister statistika dan sains data. Terakhir saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara semua pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan selamat mengikuti seminar online yang diselenggarakan oleh Departemen Statistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anang atas sambutannya. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, kita mulai seminarnya. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa nanti kita akan ada 3 pemateri, masing-masing akan menyampaikan selama 15 menit. Setelah itu kita akan lanjut 30 menit untuk diskusi. Bila ada yang ingin ditanyakan langsung lewat Google Meet, nanti mohon sampaikan dulu ingin bertanya. Nanti saya akan mengatur siapa yang bertanya terlebih dahulu, seperti itu ya. Nanti mohon maaf kalau saya dalam penyebutan namanya terpaksa menggunakan nama ID bukan nama yang bersangkutan. Saya tidak tahu persis masing-masing ini nama lengkapnya siapa nanti yang bertanya. Kemudian bagi yang mengikuti seminar ini lewat YouTube, nanti bisa juga sampaikan pertanyaannya di chatting di situ. Nanti saya akan coba pantau seandainya ada yang bertanya lewat situ. Tapi nanti mohon maaf kalau sekiranya nanti ada yang terlewat nanti ya. Jika ada yang di chatting tidak disampaikan nanti pertanyaannya. Seperti itu. Kemudian 3 pemateri kita, nanti kita akan mulai dengan pemateri pertama, yaitu Pak Bagus Sartono yang akan menyampaikan tentang ensemble learning untuk peningkatan performa pemodelan prediktif. Yang kedua nanti saya sebutnya ini Mas saja ya, Mas Mulyando Raharjo yang akan menyajikan tentang rotation forest apa dan bagaimana. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, Mas Giri Alfandito tentang super learner apa dan bagaimana juga judulnya. Mohon maaf nanti pemateri, saya yakin bertiga sudah sangat piawai mengatur waktu, tapi seandainya nanti
saya rasa menjelang 15 menit masih agak lama, nanti saya akan coba ingatkan. Seperti itu. Baik, bagi yang tidak sedang menyampaikan paparan di Google Meet, mohon kerjasamanya untuk mematikan mikrofonnya. Bila tidak, nanti dari Mas akan menutup dari jauh barangkali ya. Kalau masih kiranya terulang di akun yang sama, ya nanti mohon maaf kalau nanti hostnya yang akan remove dari Google Meet ini. Seperti itu. Baik, kita mulai dari pemateri pertama. Pak Bagus Sartono sudah siap? Insya Allah, Pak Farid. Oke, monggo silakan. 15 menit, Pak Bagus, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya yang terhormat semua peserta acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Meskipun dalam situasi seperti ini, mudah-mudahan dengan semangat yang ada kita saling berbagi, saling belajar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi barangkali tidak sangat detail, tidak sangat teknik, yang terkait dengan terutama kalau kita ingin mendapatkan pemodelan dengan kualitas model yang akurasinya sangat baik. Mohon izin memperkenalkan diri dulu. Saya lihat tadi sebagian peserta saya familiar namanya, tapi sebagian besar yang lain kelihatannya tidak. Saya Bagus Sartono, adalah salah satu dosen di Prodi Statistika dan Sains Data di IPB University. Selain sebagai dosen, sehari-hari juga menjadi tenaga ahli dan technical advisor di beberapa kegiatan, dan sekarang menjabat sebagai koordinator working group data mining di Fakultas MIPA Institut Pertanian Bogor. Ini saya kira sekilas perkenalan. Saya akan langsung masuk ke topik pembicaraan. Jadi selama kurang lebih 12 menit ke depan kira-kira akan membicarakan apa itu ensemble learning dan konsep dasarnya, kemudian bagaimana digunakan orang sejauh ini, dan beberapa success story. Ensemble learning itu pada prinsipnya adalah kalau kita punya data training, data yang akan kita gunakan untuk sebagai pemodelan, kita ingin mendapatkan dari data training itu berbagai model. Jadi tidak hanya satu, tapi modelnya bisa banyak. Yang di situ disebut sebagai base model. Ada orang nyebut sebagai base learner. Modelnya sendiri bisa bermacam-macam. Paradigma yang berkembang adalah ada orang yang melakukannya, kalau saya sudah punya modelnya banyak, maka saya pilih salah satu mana yang terbaik. Tapi di paradigma ensemble learning, kita tidak ingin memilih salah satu model yang terbaik. Pada saat mau melakukan prediksi, semua model digunakan. Jadi dari setiap model kita dapatkan prediksinya masing-masing, kemudian prediksi dari setiap model itu kemudian kita gabungkan menggunakan suatu combiner, ya, suatu fungsi untuk menggabungkan, dan dari sana kita akan dapatkan prediksi akhirnya seperti apa. Jadi ini kira-kira gambaran umum proses ensemble learning. Kalau kita lihat pengelompokannya berdasarkan bentuk dari base modelnya atau base learnernya, itu terbagi jadi dua. Ada yang menggunakan hybrid. Menggunakan hybrid itu kalau base learnernya itu campur. Jadi misalnya model yang pertama pakai neural network, model yang kedua pakai pohon klasifikasi, model yang ketiga pakai regresi logistik, yang keempat pakai support vector machine misalnya. Jadi algoritmanya macam-macam. Semuanya dipakai beda-beda, kemudian digabungkan. Ini kita kenal sebagai hybrid ensemble learning. Ada juga yang base learnernya algoritmanya seragam, semuanya sama. Jadi
yang pertama pohon klasifikasi, yang kedua juga pohon, yang ketiga juga pohon, dan seterusnya. Jadi ini yang termasuk kelompok non-hybrid. Jadi algoritmanya seragam. Yang akan kita bicarakan pada siang atau pagi hari ini nanti, yang disampaikan oleh Mas Mulyanto nanti, rotation forest itu masuk dalam kelompok non-hybrid. Karena semuanya pakai pohon atau tree. Jadi decision tree semuanya. Kemudian digabung jadi satu. Sementara yang akan didiskusikan oleh Mas Gary, nanti pembicara ketiga, itu masuk dalam kelompok hybrid. Jadi menggabungkan dari berbagai macam algoritma menjadi satu. Jadi ada yang membagi seperti ini. Pembagian ensemble learning yang lain adalah berdasarkan combinernya. Jadi cara menggabungkannya. Yang paling sederhana menggabungkannya itu adalah yang disebut sebagai averaging atau merata-ratakan. Jadi setiap model punya prediksi masing-masing, kemudian digabung jadi prediksi final dengan cara dirata-ratakan. Yang termasuk dalam merata-ratakan adalah misalnya majority. Mohon maaf, saya salah Pak Bagus. Ada slide yang disajikan Pak Bagus? Ini sedang sharing, nggak keluar. Di saya nggak keluar soalnya, entah di yang lain. Coba toh. Saya juga nggak keluar ini. Coba diklik pink. Bisa aja keluar Pak. Oke. Lanjut Mas. Di present ulang aja Pak. Di present ulang ya, saya ulangi ya. Saya ulangi lagi. Sebentar. Mohon maaf kalau ada yang tadi sebentar. Sudah keluar belum Pak Farid? Udah keluar. Oke, Pak Bagus. Oke. Saya lanjutkan ya. Kalau dibagi berdasarkan bentuk dari combinernya, yang paling sederhana itu adalah averaging. Averaging itu antara lain contohnya adalah majority vote. Jadi mengambil suara terbanyak. Random forest, kemudian boosting, bagging, rotation forest, itu semuanya masuk dalam kelompok ini, averaging. Ada juga yang teknik yang disebut sebagai stacking. Stacking itu combinernya berupa model lain yang baru. Jadi pada saat stacking ini, hasil prediksi dari model-model dasar itu dijadikan sebagai prediktor bagi model di combinernya itu. Ini yang disebut sebagai stacking. Super learner yang akan dibahas oleh Mas Gary pada pembicara ketiga nanti, itu masuk dalam kelompok stacking. Sementara rotation forest yang akan dibicarakan pada pembicaraan presentasi yang kedua nanti, itu adalah averaging. Cara menggabungkan yang lain yang juga tersedia di literatur itu adalah yang disebut sebagai cascading. Cascading ini sedikit lebih rumit karena proses yang dilakukan adalah menggunakan tree, kemudian stackingnya dilakukan di setiap pemisahan. Jadi ini tiga bentuk combiner utama yang ada di literatur yang bisa kita temukan. Kalau kita lihat dari waktu ke waktu perkembangan dari metode ensemble ini kira-kira ini kalau dirunut dari tahun 90-an sampai 2017-an, berbagai metode yang ada di literatur, yang saya beri tanda panah biru dan orange ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini, rotation forest dan super learner oleh pembicara kedua dan ketiga nanti. Jadi macam-macam bentuknya, jadi ada boosting, bagging, random forest, super learner, rotation forest, ada stochastic gradient boosting dan sebagainya. Jadi XG boost dan sebagainya. Semuanya adalah masuk dalam kelompok ensemble learning.
Kemudian apakah memang bisa meningkatkan akurasi? Ini ilustrasi sederhana saja yang saya berikan. Seandainya kita punya 5 model dasar yang tidak bagus-bagus amat model ini, akurasinya hanya 65%, jadi modelnya cuma 65% akurasinya, ada 5 model, dan kita asumsikan saling bebas. Kemudian kita lakukan averaging dalam bentuk majority vote, yaitu penduga finalnya itu adalah yang terbanyak dari 5 itu, dari 5 model dasar ini, maka secara sederhana kita bisa katakan bahwa prediksi akhir itu akan benar atau akan tepat kalau setidaknya ada 3 yang tepat. Jadi karena ada 5 dan kita ambil yang mayoritas, jadi kalau ada 3 saja benar maka prediksinya akan benar. Atau selain 3 tentu saja 4 atau 5 karena yang mayoritas. Jadi 3, 4, atau 5. Nah kalau kita hitung probability tepatnya atau akurasinya dengan demikian, ada 3 atau lebih yang prediksinya tepat, maka kita bisa hitung bahwa akurasi itu adalah probability ada 3 model yang tepat, atau ada 4 model yang tepat, atau ada 5 model yang tepat. Dan ini kalau kita cari nilainya menggunakan formula binomial, kita akan dapatkan akurasinya adalah 76,5%. Jadi bayangkan tadi pada saat belum digabung akurasinya hanya 65%, tapi begitu jadi ensemble akurasinya naik menjadi 76%. Dan ini yang diharapkan kalau kita melakukan pemodelan dengan pendekatan ensemble. Di literatur kita bisa temukan banyak sekali bukti-bukti empiris gitu ya. Jadi hasil-hasil empiris yang dikerjakan banyak peneliti terkait dengan keberhasilan dari pendekatan ensemble ini memperbaiki akurasi dari model. Ini saya ambil salah satunya dari papernya Leo Bremen tahun 2001, paper Random Forest. Jadi yang warna biru itu adalah model dengan satu model, sementara yang warna merah atau pink dan merah agak gelap ini adalah pakai pendekatan ensemble. Batang ini menunjukkan akurasi, semakin panjang batangnya berarti akurasinya semakin tinggi. Dan kita bisa lihat yang merah itu cenderung lebih besar atau lebih panjang dibandingkan dengan yang biru. Atau dengan demikian kita bisa katakan bahwa pendekatan ensemble di dalam gambar ini baik pakai random forest maupun pakai boosting ini memberikan prediksi yang lebih tinggi dibandingkan kalau kita pakai model yang tunggal, model hanya satu model. Jadi menggabungkan beberapa model itu akan mendapatkan akurasi yang lebih baik dibandingkan kalau kita pakai satu model. Dan ini dicobakan pada berbagai macam dataset sehingga setidaknya kita bisa yakin bahwa ensemble learning ini sangat baik dalam meningkatkan prediksi. Yang lain ini saya ambil dari paper biologi barangkali. Jadi di salah satu conference terkait dengan data genom, yang warna merah itu adalah yang model-model tunggal, sementara yang warna hijau ini dari model ensemble. Jadi random forest, aggregation, stacking, dan sebagainya. Jadi yang atas ini yang single model, yang di bawahnya itu yang menggunakan pendekatan ensemble. Dan kita bisa lihat bahwa dengan pendekatan ensemble, akurasi yang diperoleh relatif lebih tinggi dibandingkan kalau kita pakai model tunggal. Jadi 2 slide ini setidaknya mudah-mudahan bisa mewakili berbagai macam paper yang lain bagaimana pendekatan ensemble ini bisa meningkatkan akurasi prediksi. Dan sekarang data scientist yang ada di berbagai organisasi, berbagai industri ini
mengandalkan ensemble ini sebagai pendekatan yang utama dalam melakukan prediksi. Jadi kalau kita lihat berbagai macam pembicaraan di berbagai grup dan sebagainya, misalnya model-model yang berbasis pada boosting dan random forest ini biasanya menjadi primadona, menjadi pilihan utama para data scientist dalam membangun model prediktif. Barangkali itu yang utama yang ingin kami sampaikan di awal. Nanti lebih teknis, saya kira pembicara kedua Mas Mulyanto dan pembicara ketiga Mas Geri akan lebih banyak nanti membicarakan teknikal yang diperlukan dalam dua metode yang disampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tentu saja nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan pada saat sesi diskusi kita bisa lanjutkan. Saya kembalikan ke moderator Pak Farid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus, paparan yang membuka diskusi juga nantinya dan mengantarkan dua muridnya kelihatannya ya, Pak Mas Muli sama Mas Giri ini muridnya Pak Bagus. Berikutnya Mas Mulyanto, sudah siapkah? Iya Pak, sebentar. Saya screen sharing dulu. Oke, sip. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Farid selaku moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Mulyanto Raharjo, salah satu staf pengajar di program studi Statistika dan Sains Data, Departemen Statistika IPB University. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang rotation forest, satu metode ensemble yang tadi juga sudah diberikan pengantar oleh Pak Bagus, yang dikembangkan sebenarnya tidak terlalu baru, sudah dari tahun 2006, hanya saja mungkin memang belum digunakan secara luas. Jadi secara sederhana maknanya terlihat dari namanya bahwa rotation forest itu dari hutan yang dirotasi, bagaimana merotasinya dan apa artinya hutan, itu yang kita bahas selanjutnya. Oke, secara timeline, secara perkembangan metode dasar yang digunakan adalah pohon klasifikasi atau classification tree yang dikembangkan oleh Breman et al. Tahun 1988. Kemudian dikembangkan kembali 8 tahun kemudian oleh orang yang sama, itu Begin, atau bootstrap aggregating. Kemudian kembangkan lagi random forest, ini yang mungkin di dunia profesional digunakan secara luas. Lalu dikembangkan lagi, ini kali ini oleh orang yang berbeda, yaitu metode rotation forest. Lalu kita mulai dari pohon klasifikasi, dari classification tree. Barangkali ada yang sebelumnya tidak sangat familiar dengan metode ini. Secara sederhana, jadi misalkan kita punya dua variabel, data dengan dua variabel, lalu kita buat plotnya, dengan Y-nya adalah kategorik. Jadi kalau kita buat plotnya, kita akan punya plotnya seperti ini. Ini ada dua kelas, yaitu bintang dan lingkaran. Model yang kita buat intinya adalah mau membedakan atau memisahkan antara kedua kelas. Bagaimana model itu ketika kita masukkan amatan baru, itu kita dapatkan bahwa itu berbeda antara kedua kelas. Jadi pohon klasifikasi ini menggunakan tree logic.
membuat splitter yang berbeda, splitter di variabel yang bersesuaian, kemudian dibangun sampai tidak ada lagi splitter yang bisa dibangun. Ya, tentu saja ada indikator-indikator yang bisa digunakan yang tidak saya bahas secara detail. Secara singkat, modelnya akan seperti ini. Jadi memang berbentuk pohon tapi dibalik, mulainya dari atas ke bawah. Jadi di sini bacanya kalau variabel A lebih dari 2 ke kanan, kalau kurang dari 2 ke kiri. Lalu setelah masuk ke kelas, node yang di bawahnya, ini menjadi garisnya masing-masing di daerah masing-masing. Kalau variabel B lebih dari 0,6, berarti yang di sini. Itu berarti yang bagian atas. Kalau kurang dari 0,6 berarti yang bagian bawah. Sementara yang di sebelah kiri, kalau lebih dari 1,9, itu berarti yang atas, yang mayoritas bintang. Sedangkan kalau yang kurang dari 1,9, itu mayoritas lingkaran. Sehingga kalau kita lihat di ujung nodenya ini, itu terlihat mayoritas kelasnya, yang itu merupakan hasil prediksi kelasnya. Di sini berarti lingkaran, bintang, lingkaran, bintang. Lalu dikembangkan menjadi bagging dan random forest. Jadi kalau di classification tree, model yang dibangun itu akan selalu sama. Jadi sama seperti model-model matematis, bahwa karena menggunakan semua amatan dan semua variabel, maka hasilnya akan sama persis, selalu sama. Maka idenya di sini bagging sudah memulai untuk ensemble. Jadi dibangun sebanyak-banyaknya pohon yang berbeda. Bagaimana cara membedakannya? Jadi di bagging membedakannya dengan bootstrap sampling. Di bootstrap berkali-kali, lalu dari hasil bootstrap masing-masing itu dibuat pohonnya masing-masing. Karena amatannya berbeda-beda, tentu saja pohonnya bisa berbeda. Dan mungkin kalau belum tahu, bootstrap yaitu sampling with replacement. Lalu pada akhirnya menggunakan majority vote. Jadi nanti kita bahas selanjutnya. Sedangkan random forest sama seperti bagging, hanya saja sebelum dibuat pohon klasifikasinya, dipilih dulu sebanyak M variabel sebagai splitter node. Jadi kalau tadi di pohon klasifikasi, di setiap nodenya ini dicari variabel terbaik sebagai splitter. Kalau di random forest, disampling dulu dari M variabel. Biasanya ini sebanyak variabel dibagi 3. Lalu dicari mana yang terbaik. Sehingga setiap nodenya, bahkan dari dataset yang hasil bootstrap yang sama, hasilnya bisa berbeda. Lalu selanjutnya menggunakan majority vote. Jadi kalau satu objek baru dimasukkan ke berbagai model ini, lalu didapatkan prediksinya, majority vote ini kalau di klasifikasi yang kita bahas itu menggunakan sistem voting. Jadi mana yang terbanyak itu yang di-assign sebagai kelas prediksinya. Karena ini pohon klasifikasi juga bisa sebagai pohon regresi, di sini juga ada opsi averaging. Lalu untuk kendalanya, kenapa kemudian ada perkembangannya lagi, bahwa pada bagging dan random forest, pohon yang dibuat memang independen, karena tadi sampelnya atau hasil dari bootstrap, jadi independen, tapi outputnya tidak independen. Jadi keterkaitannya tinggi. Lalu selain itu, karena ini hasil sampling, maka untuk mendapatkan hasil yang stabil dalam arti errornya itu semakin kecil, itu butuh 100-500 pohon. Memang secara komputasi saat ini bahkan sampai 10.000 pohon pun tidak terlalu masalah, tapi
pada konsep ensemble ada yang menyebutkan bahwa keberagaman itu adalah hal penting di ensemble. Keberagaman dalam arti agar merata-ratakannya dari berbagai keadaan yang ada. Sehingga dikembangkanlah rotation forest yang menggunakan semua variabel. Jadi intinya di sini adalah di penggunaan semua variabel yang dipecah jadi K subset, banyak K subset. Lalu ada penggunaan rotasi variabel menggunakan principal component analysis. Jadi kalau biasanya PCA ini digunakan untuk mereduksi, pada metode ini PCA tidak digunakan untuk reduksi, hanya digunakan sebagai rotasi. Jadi algoritmanya dari dataset ini kita split dulu variabelnya, jadi sebanyak K subset, artinya semua variabel digunakan, tidak ada yang ditinggal. Lalu dilakukan bootstrap sampling seperti sebelumnya. Setelah didapatkan samplingnya, dilakukan untuk setiap subset masing-masing, dilakukan principal component analysis. Kita tahu bahwa PCA ini menghasilkan variabel yang Mas, variabel baru, maaf, ya. Maaf disela, tadi ada yang kelihatannya terpencet presenting, jadi tadi terputus. Oke. Yang lain mohon kerjasama untuk jangan ini ya, sampai ada yang terjadi seperti ini lagi. Ya, Oke, sudah makasih. tampil, Pak? Yuk, sudah. Oke, jadi seperti yang kita tahu bahwa PCA ini menghasilkan variabel baru, prinsipal komponen baru yang saling bebas antar variabel, sehingga idenya adalah hanya dengan di sini pohon jumlah optimalnya adalah 10. Jadi 10 variabel saja, 10 pohon saja itu performanya sudah sama baiknya dengan bagging dan random forest yang 100 sampai 500 pohon atau bahkan biasanya juga sampai 1000. Karena adanya principal component analysis ini, jadi variabel yang digunakan itu sudah saling bebas. Baru setelah itu dibuat classification tree-nya. Jadi memang idenya di ensemble ini tidak banyak mengotak-atik base learner-nya, kalau dari bahasa Pak Bagus. Base learner-nya itu tidak diutak-atik, classification tree-nya tetap seperti itu. Namun sebelum dibuat modelnya, sebelum dibangun modelnya, datanya itu yang diutak-atik. Kalau di rotation forest ini dibagi subset, lalu di bootstrap dan dilakukan principal component analysis. Sebagai ilustrasi, ini kegunaan PCA di rotation forest. Jadi memang kalau kita punya tadi yang seperti di gambar pertama, kita punya seperti ini, maka model yang dibentuk ini sederhana saja. Tinggal ada 2 garis. Kalau tadi di gambar yang sebelumnya itu ada 3 garis. Ini model yang kita dapatkan sederhana. Lalu kalau kasus kedua, sebarannya atau plotnya jadi seperti ini. Tentu saja karena classification tree ini adalah membaginya atau splitnya secara garis lurus, diagonal atau vertikal, tegak lurus dengan sumbunya. Maka kalau kita punya 2 variabel seperti ini, sedangkan plotnya seperti ini, maka yang kita akan punya modelnya akan berbentuk tangga, tidak lagi sederhana seperti kasus pertama, sehingga ketika dibuat pohonnya akan sangat besar pohonnya. Ya, memang ada algoritma atau indikator yang memotong kerumitan pohon tersebut, tapi secara umum pohonnya akan sangat besar.
Maka idenya dengan rotation forest ini adalah merotasi variabel. Jadi PCA itu kan tidak merubah posisi amatannya sama sekali. Sebenarnya hanya mengubah bagaimana variabel atau sumbunya itu berada. Jadi kalau di sini dengan posisi amatan yang sama, maka variabelnya atau sumbunya ini berubah arah. Jadi miring seperti ini, diagonal. Maka dengan diagonal gini kita akan punya model pohon klasifikasi yang sederhana kembali seperti yang di awal. Dan inilah ide yang digunakan oleh rotation forest untuk membuat pohon yang minimal, yang sedikit, tapi sudah sangat berbeda, sangat unik gitu dibanding pohon yang lain, sehingga ketika di majority vote itu memang dari hasil yang berbeda-beda, tidak dari hasil yang mirip. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Memang tidak terlalu teknis, karena memang teknisnya ya mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat atau mencari di internet. Sangat banyak arahan untuk rotation forest ini. Untuk itu, dan juga memang waktunya juga terbatas, jadi mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muli, pengaturanku yang sangat baik. Berikutnya Mas Giri, sudah siapkah? Sembari menunggu Mas Giri, mohon kerjasamanya bagi yang lain untuk mematikan mikrofonnya sekali lagi. Dan kedua, mohon hati-hati dengan tombol presenting nanti, karena kalau terpencet presenter kita yang harusnya menyajikan jadi terputus nanti paparannya. Baik, Mas Giri. Iya Pak Farid, sebentar saya akan present now dulu. Oke. Ya baik Pak Farid, apakah udah muncul slide-nya Pak? Oke, sudah. Oh iya. Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang, dan terima kasih kepada Pak Farid atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan mencoba memperkenalkan salah satu metode ensemble yang bernama superlearner. Di sini mungkin saya ingin mengulang kembali gitu penjelasan dari Pak Bagus di awal, bahwa superlearner ini merupakan salah satu model ensemble yang termasuk dalam kategori model stacking gitu. Jadi seperti mungkin tadi para peserta sudah dengarkan, bahwa ide dasar dari model stacking itu adalah menggabungkan beberapa
model, prediksi dari beberapa model dengan model tunggal lainnya seperti itu. Nah, super learner itu merupakan model stack. Nah, karena itu super learner juga termasuk salah satu dari model stacking. Nah, seperti itu. Nah, mungkin hal lain yang saya perlu tambahkan gitu di model ensemble adalah mungkin para hadirin juga berpikir kalau misalnya kita punya beberapa model dan data yang kita gunakan itu sama saja, apakah nanti tidak terjadi overfit, atau di sini jika nanti ada datang data baru dan kita akan memprediksi data tersebut, prediksinya itu akan jelek gitu. Nah, untuk menghindari overfitting yang dimaksud seperti tadi, nah pada metode-metode ensemble biasanya dilakukan suatu datanya itu dimanipulasi seperti itu. Kalau tadi Mas Muli sudah menjelaskan tentang random rotation forest, di situ datanya dimanipulasi dengan cara bootstrapping. Nah, sedangkan kalau di super learner ini datanya itu dimanipulasi dengan menggunakan cross validation gitu. Nah, tujuan dari keduanya adalah untuk menghindari overfitting. Super learner juga pertama kali ini diperkenalkan atau diusulkan oleh Land and Poley pada 2007 dan merupakan pengembangan dari metode stack generalization. Mungkin tadi di roadmap penelitian yang sudah diberikan oleh Pak Bagus sudah ada kata-kata stack generalization gitu. Nah, lalu mungkin kenapa super gitu? Kenapa model ini berani menyandang predikat memberi kata-kata super gitu. Jadi model ini selain sebagai mestinya model ensemble yang dapat menggabungkan beberapa model tunggal tadi. Nah, model ensemble, model super learner ini juga bisa menseleksi model-model tunggal tadi gitu. Kalau tadi mungkin di rotation forest dia menggunakan 1000 tree gitu, jadi dia menggunakan 1000-1000-nya. Nah, kalau di sini dia itu kalau kita menyediakan 1000 model stacking, jadi model-model tunggal yang kita gunakan itu tuh bukan model yang sama gitu. Jadi model-model yang kita gunakan itu model yang berbeda, misalnya model neural network, terus support vector mesin, logistic regression, dan lain-lain gitu. Nah, terus selain menggabungkan dan menyeleksi, hal yang paling menurut saya paling super gitu dari super learner gitu, itu adalah bahwa super learner itu terbukti secara matematis itu memiliki performa prediksi yang paling unggul dibandingkan base learner-nya gitu. Jadi kalau tadi misalnya kita memiliki base learner, neural network, logistic regression, dan support vector mesin, nah hasil prediksi dari ketiganya itu akan jauh lebih kecil dibandingkan super learner yang sudah kita bentuk gitu. Nah, tapi ada syaratnya gitu, yaitu syaratnya itu jumlah amatannya atau jumlah observasinya itu harus besar. Nah, pada praktiknya pernyataan jumlah amatan besar itu tidak ada guideline-nya gitu, belum ada guideline-nya gitu. Dan ini menjadi salah satu masalah yang bisa dilakukan penelitian seperti itu. Berapa besar sih jumlah N-nya gitu. Nah, oke, mungkin selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara mungkin sekilas tentang bagaimana cara kerja super learner gitu. Nah, di sini seperti yang dapat dilihat bahwa base learner itu sebelum menghasilkan prediksi itu pertama-tama datanya itu dilakukan cross validasi terlebih dahulu gitu. Jadi hasil prediksi yang dihasilkan oleh base learner ini menggunakan data hasil cross validasi gitu. Nah, untuk menggabungkan hasil-hasil prediksi dari base learner tadi, itu kita gunakan model yang kita beri nama model meta learner. Model meta learner ini adalah model tunggal juga gitu. Misalnya di sini regresi gitu. Nah,
di mana model meta learner ini akan memanfaatkan hasil-hasil prediksi tadi itu sebagai input atau sebagai peubah prediktor gitu. Dan kemudian dia akan menghasilkan hasil prediksi akhir itu dari hasil prediksi model meta learner ini gitu. Nah, pada praktiknya super learner ini, model meta learner-nya itu harus memiliki kemampuan untuk menyeleksi gitu. Jadi kemampuan super learner itu untuk menyeleksi model itu tuh didapat dari model meta learner-nya gitu. Salah satu contoh mungkin yang familiar model yang dapat menyeleksi itu adalah misalnya regresi lasso atau regresi elastic net seperti itu. Nah, di sini keunggulan lain dari super learner adalah di antara jika base learner-nya itu memiliki kemampuan untuk menyeleksi variabel, misalnya tadi mungkin tree tadi yang seperti dijelaskan Mas Muli, terus tadi ada mungkin regresi elastic net atau regresi lasso, itu tuh juga bisa dimasukkan ke dalam base learner gitu. Nah, kalau model-model base learner-nya itu memiliki kemampuan seleksi variabel, maka dia akan juga memiliki kemampuan untuk menyeleksi variabel model super learner ini. Nah, ini ada sedikit ilustrasi penggunaan model super learner gitu. Jadi, saya misalkan di sini ada tiga base learner, yaitu neural network, random forest, dan logistic regression gitu. Dan di sini saya pilih meta learner-nya adalah constraint regression gitu. Nah, di mana constraint regression ini merupakan regresi dengan beberapa kendala atau dengan beberapa pembatasan, yaitu pembatasannya di mana koefisien dari regresinya itu harus positif dan juga jumlah koefisiennya itu harus 1. Nah, dengan constraint regression ini dia itu juga bisa menyeleksi base learner tadi gitu. Dan constraint regression yang saya maksudkan ini menjadi meta learner standar di metode super learner. Nah, di sini yang terakhir saya ingin sampaikan tentang satu percobaan atau satu penelitian yang saya lakukan, yaitu di sini saya menggunakan 18 base learner dan kemudian menggabungkan base learner tersebut dengan menggunakan meta learner. Ya, baik. Nah, dari setting yang tadi saya telah lakukan gitu, di sini saya membandingkan metode super learner dengan base learner 18 base learner lagi lain tadi, dibandingkan dengan 18 base learner-nya gitu. Jadi yang terlihat di plot ini atau grafik ini adalah ranking atau peringkat rata-rata gitu, peringkat rata-rata dari 8 dataset yang saya gunakan gitu. Jadi semakin kecil nilainya, berarti semakin baik model tersebut, atau semakin dekat model tersebut dengan peringkat 1 gitu. Nah, di sini super learner mendapat rata-rata peringkat 2,12 gitu. Artinya dari 8 dataset itu ya mungkin ya kisaran peringkatnya itu antara 1 sampai 3 gitu. Nah, ini mungkin lebih baik dibandingkan model-model base learner lainnya yang digunakan oleh super learner tadi gitu. Nah, ini salah satu contoh hasil keluaran dari super learner, yaitu super learner mampu mengeluarkan koefisien gitu. Koefisien ini didapat dari model meta learner tadi yang merupakan regresi. Jadi koefisien ini merupakan koefisien regresi gitu. Nah,
koefisien yang bernilai 0 artinya model base learner tersebut itu atau base learner tersebut itu terseleksi gitu. Ya, jadi kalau koefisiennya bernilai 0, maka base learner yang digunakan tadi yang kita tentukan di awal tadi itu, dia otomatis tidak akan terpakai atau tidak akan mempengaruhi hasil prediksi akhir dari super learner gitu. Nah, hal ini bisa kita ambil gitu, atau hal ini bisa kita tampilkan dari model super learner seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Giri atas paparannya. Baik, Bapak sekalian, teman-teman semuanya, kita mulai dengan sesi diskusi ya. Tapi mohon maaf, saya ingin menyampaikan pertanyaan yang sudah disampaikan di channel di YouTube terlebih dahulu barangkali. Setelah itu nanti kita akan buka forum di Google Meeting ini. Terlebih dahulu mohon pengertiannya. Yang pertama, dari Raden Aurelius Andika Vladinugroho, banyak sekali nih, mohon maaf nih kalau salah sebut ya. Ini ke Pak Bagus kelihatannya. Jika akurasi dari masing-masing base model berbeda, penentuan hasil akurasi setelah majority vote seperti apa? Itu Pak Bagus ya. Kemudian dari Nurjam Yahya, apakah ada ketentuan nilai akurasi yang digunakan kalau lebih dari 5 base model itu seperti apa? Kemudian base model yang digunakan untuk digunakan di ensemble itu yang layak berapa banyak? Seperti itu. Masih ke Pak Bagus ini kelihatannya. Kemudian rotation forest ke Mas Muli ini. Bootstrap di situ Mas Muli cukup dengan 10 kali saja atau seperti apa? Seperti itu. Ini saya bacakan dulu ya. Nanti masing-masing mohon nanti menjawab kepada yang bertanya nanti. Kemudian Mas atau Mbak, saya nggak tahu ini Kenzi ini bertanya tentang kelas sains data apakah bisa diambil mahasiswa di departemen lain. Nanti mungkin barangkali Pak Anang selaku ketua departemen yang mungkin bisa menjawab. Kemudian berikutnya Amir Fauzi, ini masih ke Pak Bagus kelihatannya. Apakah semua variabel yang digunakan itu akan digunakan dengan baik? Apakah produktif gitu kira-kira ya? Kemudian kalau akurasi melibatkan lebih dari 5 base model seperti apa? Ini ada yang tadi juga kelihatannya tentang itu. Saya pikir itu dulu. Takut nanti kalau beberapa saya sampaikan nanti jadi terlewat. Pak Bagus dan Mas Muli. Pak Bagus dulu barangkali. Baik. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Tadi beberapa penanya atas responnya. Pada prinsipnya tentu saja berapa banyak model dasar atau base learner yang dimasukkan dalam ensemble ini bisa bervariasi. Jadi ada yang jumlahnya hanya kurang dari 10, tapi ada juga ensemble-ensemble tertentu yang ribuan tadi seperti yang disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya tadi. Jadi tidak terbatas atau tidak bisa kita tentukan berapa banyaknya, tetapi yang jelas prinsipnya misalnya kalau kita menggunakan forest seperti yang disampaikan oleh Mas Muli tadi secara detail, itu adalah semakin banyak model base learner yang kita gunakan, maka hasil ensemble-nya akan semakin baik. Meskipun pada titik tertentu ketika kita tambah modelnya sudah tidak naik lagi akurasinya. Jadi itu bagian dari investigasi yang harus dilakukan oleh seorang data scientist pada saat mau melakukan pemodelan. Jadi misalnya kalau default dari beberapa metode, misalnya kalau di software misalkan random forest itu defaultnya 500 pohon. Sementara boosting itu defaultnya 100. Ini default, tapi bisa kita ganti. Kemudian kalau misalnya akurasi antar model berbeda-beda, tentu saja tidak ada masalah, hanya tadi kalau di ilustrasi tadi saya buat sama supaya ngitungnya gampang, bisa kita pakai formula binomial.
karena peluangnya sama. Tapi kalau peluangnya beda-beda, tentu saja menggunakan prinsip-prinsip perhitungan peluang bersama atau joint probability, saya kira bisa dengan mudah dihitung. Mohon maaf tidak bisa disampaikan detail karena tidak mudah untuk menyoret-nyoret ini, tapi tidak terlalu sulit untuk melakukan perhitungan teoritis peluangnya. Kemudian yang ketiga tadi terkait apa ya Pak Farid ya, yang terakhir tadi Pak Farid, variabelnya terpakai semua nggak? Oh ya, variabelnya terpakai semua atau tidak tergantung pada base learner yang kita gunakan. Jadi misalnya kalau kita menggunakan tree, maka secara otomatis variabel-variabel yang tidak berguna akan tereliminasi oleh pohon klasifikasi. Tapi kalau misalnya base learner yang kita gunakan adalah neural network tanpa proses seleksi atau regresi logistik tanpa proses seleksi, ya semuanya akan digunakan. Tapi kalau basisnya pohon klasifikasi, misalkan random forest, boosting, dan sebagainya, maka secara otomatis akan tereliminasi variabel-variabel yang tidak digunakan. Saya kira itu, supaya mungkin yang lain bisa merespon. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bagus. Terima kasih Pak Bagus. Mas Muli, Iya Pak. memantau kan Mas ya? Oke, tadi ada yang bertanya tentang rotation. Ya, Pertama, ya silakan monggo. Jadi terkait yang jumlah 10 pohon itu, mungkin saya koreksi 10 pohon bukan 10 bootstrap, karena bootstrapnya dilakukan sebelum membuat pohon klasifikasinya. Jadi terkait 10 pohon itu memang tidak ada ketentuan, kalaupun mau menggunakan 100 atau 500 pohon itu tidak masalah. Sama seperti tadi yang Pak Bagus sampaikan, bahwa ada saatnya bahwa penambahan metode model itu tidak signifikan pengaruhnya. Jadi dengan 10 pohon, kenapa 10 itu? Jadi dengan 10 pohon rotation forest itu performanya sama seperti random forest yang mungkin 500 pohon. Jadi bukan dalam arti tidak boleh lebih, tapi itu sudah cukup untuk menyamai performanya, seperti itu Pak. Oke, makasih Mas Muli. Berikutnya masih seputar random rotation forest Mas Muli ya. Kalau dibandingkan dengan random forest atau bagging, lebih bagus yang mana Mas Muli? Ya memang kalau kita lebih bagus yang mana memang sangat kontekstual, jadi tergantung datanya. Saya pernah melakukan penelitian, memang hasilnya lebih baik, pada sebagian besar data lebih baik, tapi memang ada beberapa data yang tidak lebih baik atau malah lebih jelek, walaupun jeleknya itu masih sekitar hasil dari random forest atau bagging atau model lainnya. Memang alasannya belum saya teliti lebih lanjut, bisa jadi karena memang waktu itu adalah data yang berupa data jamu yang memang sudah kategorik dan mungkin relatif sudah saling bebas, jadi ketika dilakukan PCA tidak terlalu berpengaruh. Itu saja Pak. Terima kasih Mas Muli. Berikutnya masih cukup banyak nih tentang rotation forest. Tadi ada yang menganggap rotation forest ini terkesan pohonnya lebih sederhana. Nah, di satu sisi, kalau di classification tree, kalau kita buat complexity parameternya optimum, artinya pohon menjadi lebih sederhana, itu akurasinya menurun. Nah, rotation forest seperti apa? Apakah menjadi menurun atau seperti apa maksudnya? Jadi bukan complexity parameternya yang dikurangi. Jadi karena memang tadi hasil dari rotasi PCA dan jadi ke subset dan di PCA kan. Jadi dengan hyperparameter yang sama, complexity parameter dan lain-lain itu yang sama, itu pohon yang terbentuk lebih sederhana. Jadi bukan dalam arti memotong pohonnya, tapi memang karena
karena data set yang digunakan ketika akan membangun pohon itu sudah independen, sudah bagus, jadi hasilnya atau pohonnya itu lebih sederhana. Jadi itu. Terima kasih Mas Muli. Masih ada 2 lagi nih. Yang pertama dari yang 2 itu, kalau variabel yang prediktornya itu kategorik, penggunaan PCA nanti seperti apa ya? Oh iya, tadi saya mau menyampaikan itu Pak. Jadi memang karena butuhnya PCA itu tentu saja butuh numerik. Untuk variabel-variabel kategorik itu perlu dibuat dummy. Jadi diubah jadi dummy variabel, baru dimasukkan ke PCA. Walaupun memang tadi yang saya sampaikan sebelumnya, ada isu atau ada kecurigaan terutama dari saya pribadi bahwa variabel yang sudah independen itu mungkin ketika dimasukkan ke PCA mungkin lebih baik tapi tidak sangat signifikan. Terakhir Mas Muli, tentang ratusan forest, kalau tadi kan tentang klasifikasi, kalau ke arah prediksi tentang regresi seperti apa ya? Nah, di rotation forest ini memang algoritmanya dibatasi, jadi tidak seperti random forest yang mengakomodasi untuk pohon regresi juga. Kalau di rotation forest ini dibatasi untuk kasus klasifikasi atau Y-nya itu kategorik. Sementara kalau Y-nya numerik atau kita biasa disebut regresi itu tidak bisa digunakan untuk dengan rotation forest ini. Oke Mas Muli, saya pikir cukup jelas ya. Mas Giri berikutnya, Mas Giri ya. Ada 2 yang bertanya ini di YouTube channel. Pertama, model apa saja yang bisa dijadikan base learner dan model apa yang untuk meta learner, Mas Giri? Itu satu dulu, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk base learner, model tunggal apapun bisa dimasukkan dalam base learner, termasuk model-model ensemble lainnya tadi seperti yang sudah saya ilustrasikan. Tadi ada 18 model gitu, 18 base learner tadi dari percobaan saya. Di situ ada random forest, ada boosting gitu yang termasuk salah satu model ensemble. Nah, itu semuanya itu bisa dimasukkan ke base learner gitu. Nah, untuk meta learner-nya sendiri, super learner hanya membatasi saat ini super learner hanya membatasi pada regresi linear gitu. Regresi linear yang terconstrain gitu atau yang constraint regresi linear saja gitu. Jadi kalau meta learner-nya tadi dirubah menjadi model yang lain, itu fitur atau kemampuan super learner yang menjanjikan bahwa prediksinya itu selalu unggul dibandingkan base learner-nya itu mungkin akan hilang gitu. Jadi dari papernya sendiri itu hanya menggunakan regresi terconstraint tadi yang seperti yang saya sudah jelaskan metodenya. Terima kasih. Oke, Mas Giri, saya pikir cukup jelas. Satu lagi Mas Giri tentang ini ya, sebelum tadi. Yang pertama ada yang menangkap ada tahapan memilih model terbaik di learner. Terus ukuran memilih terbaik itu apa? MSE atau ini ukuran yang seperti apa? Itu satu. Yang kedua, tadi disampaikan ada koefisien di base learner, itu bagaimana menghitungnya? Silakan Mas Giri. Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama untuk pemilihan terbaik gitu ya, pemilihan terbaik gitu. Itu kalau misalnya Y-nya itu numerik, dia itu akan menggunakan MSE. Kalau misalnya Y-nya itu kategorik, dia itu akan menggunakan AUC, terus kemudian deviance. Ya, sampai saat ini sih hanya 2 itu saja gitu. Untuk memilih model yang terbaik itu bagaimana, itu hanya 2 itu saja gitu. Kemudian tadi yang kedua, koefisien tadi itu yang saya tampilkan adalah koefisien dari meta learner gitu. Koefisien dari meta learner. Jadi meta learner-nya tadi kan regresi gitu ya, regresi terconstraint. Regresi itu kan memiliki koefisien gitu kan. Kalau misalnya tadi ada 3 base learner, berarti koefisien yang dihasilkan oleh meta learner itu ada 3.
Nah, koefisien itu akan dikalikan dengan hasil prediksi dari base learner masing-masing tadi itu gitu. Jadi koefisien di sini ini cara menghitungnya itu didapat dengan meregresikan hasil-hasil prediksi tadi itu dengan menggunakan prediksi terconstraint. Terima kasih. Sendiri, demikian Bapak Ibu dari pertanyaan yang di YouTube channel, saya pikir semua sudah ya. Silakan yang di forum Google Meeting ini kalau ada yang mau bertanya, silakan. Nanti saya akan persilakan terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Mohon silakan. Tadi yang pertanyaan untuk Pak Anang tadi belum terjawab Pak Farid. Oh iya, Pak Bagus bisa menjawab, membantu menjawab. Kalau Pak Anang belum mau menjawab. Pak Anang nggak ada ya? Mohon diulang pertanyaannya. Ini Pak Anang, jadi ada yang bertanya, ini bukan tentang materi tapi lebih ke tentang departemen ini ya. Jadi, sebentar tadi saya jadikan. Ini, kelas sains data bisa diambil mahasiswa departemen lain nggak? Oke, jadi karena di proses di IPB sebenarnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Mata kuliah kita juga itu boleh diambil oleh mahasiswa dari program studi yang lain, dan itu akan masuk di dalam kelompok mata kuliah pengayaan ya dari program studinya. Bahkan kalau sekarang dengan kebijakan kampus merdeka, kuliah merdeka itu kan ya, perguruan tinggi lain juga sangat boleh untuk ngambil mata kuliah tertentu ya, bahkan anjurannya bisa sampai 1 semester atau lebih, bahkan ya 1 semester lah gitu kan ya, itu di IPB. Begitu pun sebaliknya, nanti mahasiswa IPB di kurikulum kita juga dipersilakan untuk mengambil mata kuliah di program studi lain di IPB atau bahkan di luar IPB, di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Demikian kira-kira. Terima kasih Pak Anang atas jawabannya. Semoga jelas tadi ya. Oke, Bapak sekalian teman-teman, kalau ada yang dari forum ini ada yang mau bertanya, monggo saya persilahkan. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit, sehingga nanti kita tutup sesi seminar online kita hari ini. Halo Pak Farid, boleh tanya Pak? Oh, oke. Mas Rizal. Oke, silakan. Ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Farid, saya Rizal Bakti dari Makassar. Saya ingin tanyakan terkait dengan metode ensemble ini, apakah sangat menarik sekali tadi disampaikan ada yang namanya super learning ya. Jadi yang saya mau tanyakan, apakah metode ini memungkinkan digunakan di teknik peramalan? Karena pada saat ini kan kita lagi dihebohkan dengan isu corona, happy COVID, tentang memprediksi peramalan. Jadi memprediksi data COVID. Nah, apakah dengan metode ensemble ini bisa digunakan? Baik Pak Farid, terima kasih. Baik, Mas Rizal. Monggo, Pak Bagus barangkali yang menanggapi, silakan Pak Bagus. Ya, terima kasih Mas Rizal atas pertanyaannya. Pada prinsipnya sebetulnya pendekatan ini bisa kita pakai untuk prediksi berbagai kasus ya. Hanya memang model-model yang akan digunakan, base learner yang akan digunakan tentu saja adalah model-model yang tepat untuk kasus tersebut. Jadi misalnya kalau terkait dengan pemodelan tadi yang disampaikan nanti COVID, perkiraan banyaknya pasien atau perkiraan banyaknya orang yang terekspos oleh virus ini dan sebagainya,
Nah, tinggal base learner-nya saja yang harus pas, karena kalau base learner-nya tidak pas, ketika kita lakukan ensemble barangkali tidak sangat baik. Sehingga saya sarankan misalnya begini, misalnya sekarang ini banyak berkembang orang melakukan pemodelan SIR dengan berbagai macam turunannya gitu ya, SIR, dan ada yang menggunakan DET, ada quarantine, ada hospitalized dan sebagainya. Ketika orang melakukan itu, yang harus kita tentukan adalah berbagai macam parameter, misalnya infectious rate-nya berapa, atau misalnya berapa lama tingkat kesembuhan dan sebagainya. Karena kalau angka-angka itu yang kita masukkan tidak pas dalam model-model itu, tentu saja tidak pas prediksi kita. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah uncertainty dari parameter-parameter itu yang kita pakai untuk di-ensemblekan. Jadi meng-ensemblekan dari berbagai macam kemungkinan parameter-parameter model, sehingga kita dapatkan model yang berbeda-beda dengan parameter-parameter yang sendiri-sendiri masing-masing, kemudian itu yang kemudian kita ensemblekan. Itu saya kira yang salah satu yang mungkin untuk kita kerjakan yang terbayang. Terima kasih, mungkin Mas Giri atau Mas Mulyanto bisa memperkaya. Monggo, Mas Muli, Mas Giri, kalau ada yang mau menanggapi dari yang tadi saya tanyakan. Sudah cukup dari Pak Bagus, Pak. Oh, cukup. Oke, Mas Giri? Cukup, Pak. Cukup ya. Ini nggak mau medali gurunya ini kelihatannya. Oke. Terima kasih Mas Rizal. Ya, makasih Pak Farid. Makasih Pak Bagus ya. Oke. Masih wisuda terus ini kelihatannya fotonya ya. Oke, yang lain. Oke, mungkin saya ingin memancing kalau tidak ada yang bertanya. Ke Mas Muli dan Mas Giri, ini software yang dipakai apa ini ya? Barangkali teman-teman mau nyoba gitu. Ya Pak, kalau softwarenya ada di berbagai software Pak, di R ada, di Python ada, rasanya di WK pun ada, meskipun saya belum mencoba sendiri, tapi berbagai software ada, walaupun memang kalau di berbagai, saya berbeda software mungkin beda hasilnya, seperti dalam arti mungkin ada bagian dari algoritma yang sederhanakan gitu, dikurangi. Sebagai contoh, kalau di R itu ada package rotation forest, itu dibatasi dalam arti kalau di algoritmanya sebenarnya bisa digunakan untuk multi class, tapi kalau di R di package rotation forest itu dibatasi hanya untuk 2 kelas, itu pun Y-nya harus ditulis dengan angka 0 dan 1 gitu. Tapi secara umum saya belum mencari lagi, tapi mestinya ada banyak lagi package atau modul di Python yang bisa digunakan. Oke, Mas Muli, terima kasih. Mas Giri? Ya, baik. Terima kasih pertanyaan Pak Farid. Untuk softwarenya sendiri, sejauh yang saya tahu ada di Python dan di R. Dan di R itu untuk menjalankan SuperRunner itu ada package yang namanya SuperRunner. Package tersebut itu memang dibuat oleh penulisnya sendiri gitu. Penulis dari SuperRunner tadi, Van dan Pole tadi itu. Sedangkan di Python itu tuh ada namanya package ML Ensemble. Nah, di Python itu mungkin sedikit berbeda dari di R atau dari paper aslinya, karena di Python itu kita bisa memilih metode lain selain metode
post validasi gitu. Untuk menghindari overfitting itu kita bisa memilih metode seperti subsample gitu, itu tersedia di Python, dan juga di Python itu tidak ada informasi koefisien dari masing-masing base learner seperti yang tadi saya tampilkan. Ya, itu saja Pak Farid, terima kasih. Terima kasih Mas Giri. Sambil menunggu yang mau bertanya juga, ada beberapa yang menanyakan di YouTube channel materi paparannya, slide tadi bisa dibagikan juga ke peserta nggak ya? Pak Bagus, Pak Mas Buli, dan Mas Giri. Ya, sudah disampaikan ke panitia itu, nanti mungkin panitia yang akan share ke publik. Kalau dari kami bertiga, kalau nggak salah sudah disampaikan ke panitia. Oh, oke. Nanti panitia yang mengatur ya. Oke. Baik. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, masih adakah yang mau bertanya? Mudah-mudahan cukup jelas ya paparannya. Baik, mudah-mudahan bukan karena lapor jadi tidak ada yang bertanya, mungkin sudah cukup jelas. Bapak sekalian, teman-teman semuanya, jika tidak ada yang bertanya, saya pikir sesi diskusi bisa saya tutup. Kemudian saya mewakili departemen barangkali mengundang Bapak sekalian jika ada diskusi lebih lanjut yang ingin disampaikan terkait materi pagi ini khususnya atau yang lain juga monggo silakan jika ingin ke Departemen Statistika di IBIB monggo silakan ya. Tapi barangkali kalau bertemu fisik ya terpaksa menunggu wabah COVID ini berlalu. Tapi kalau bertemu virtual saya pikir sih bisa dilakukan dalam kondisi sekarang seperti yang kita lakukan sekarang ini juga itu barangkali ya. Kemudian tadi Pak Anang menyampaikan ada beberapa program studi di departemen yang dibuka. Tadi mungkin Pak Anang nanti waktu menutup Pak Anang ya mau nanti dipaparkan lagi dikit di bagian awal tadi program studi apa saja yang dibuka di Departemen Statistika IPB. Mumpung ini forumnya banyak ini dari Google Meeting ada 88, dari YouTube channel ini 154 yang sedang menonton, meskipun ada beberapa yang menonton baik di YouTube maupun di Google Meeting. Jadi jumlah totalnya mungkin lebih sedikit dari jumlah total 2 angka tadi. Tapi mumpung kesempatan sedang banyak yang menikmati ini, Pak Anang. Saya pikir begitu dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang dari saya selama memandu jalannya seminar online kali ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di sesi seminar online berikutnya. Nanti kami akan coba siapkan dengan materi lain yang tidak kalah menarik, dengan penyaji yang juga tidak kalah mumpuni begitu. Terima kasih kepada Pak Bagus, Mas Muli, dan Mas Giri atas paparannya. Semoga jadi amal ibadah untuk kita semuanya. Pak Ana? Aduh, oke ya. Bentar. Terima kasih Pak Farid atas proses seminar online kita kali ini yang sudah dipandu. Bapak Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada presentasi atau diskusi kita kali ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kegiatan yang baik ini untuk materi-materi yang lain. Saya mengulangi jadi mulai tahun ini Departemen Statistika itu menerima mahasiswa baru untuk program sarjana statistika dan sains data, program magister statistika dan sains data, serta program doktor statistika dan sains data. Program magister statistika tahun ini kita sudah tidak menerima mahasiswa baru, tapi masih lanjut menyelesaikan mahasiswa yang ongoing. Materi yang tadi disampaikan itu
nanti juga akan merupakan bahan atau materi perkuliahan ya yang di program Magister Statistika dan Sains Data. Kita memiliki materi perkuliahan dengan nama mata kuliah metode klasifikasi, juga statistika machine learning. Jadi kira-kira materi-materi tersebut dan masuk di dalamnya. Untuk lebih lanjutnya, kalau ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan terkait dengan kestatistikaan, ya kami terbuka. Silakan Bapak Ibu mengontak kami pada email kami statistika@apps.ipb.ac.id. Terima kasih atas perhatiannya, dan secara resmi kegiatan ini saya tutup, dan materi insya Allah nanti akan disampaikan oleh panitia ke Bapak Ibu sekalian. Saya tutup, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.